Siapa perempuan dan anaknya dalam Wahyu pasal 12? Pernahkah Anda merasa imanmu kecil, tidak penting, bahkan mudah diremehkan? Gereja dianggap kuno, orang percaya dianggap naif, dan kadang Anda sendiri mulai bertanya, apakah aku berada di pihak yang lemah? Wahyu 12 memberi jawaban yang mengejutkan. Ada seorang perempuan berpakaian matahari, bermahkota bintang, dan anaknya diincar untuk dibunuh sebelum sempat berkuasa. Siapa mereka? Jawabannya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang siapa Anda hari ini dan siapa Tuhan yang Anda percaya. Ini seri pertama dari 2 video. Kali ini kita membahas siapa sebenarnya perempuan dan anaknya itu. Pertama, kemuliaan yang tidak nampak. Wahyu 12 ayat 1 menggambarkan perempuan itu sebagai seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Di dunia ia tampak lemah, tetapi di mata Allah ia mulia. Ini bukan kemuliaan biasa, melainkan kemuliaan kosmis. Berbeda dengan pelacur besar dalam Wahyu 17, yang hanya berkilau dengan emas dan permata duniawi. Kemuliaan perempuan ini berasal dari surga. Prinsipnya jelas, penampilan dunia tidak menentukan nilai kita di hadapan Allah. Karena itu jangan menyombongkan kelebihan materi yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu uang, rumah, harta, dan seterusnya. Siapa perempuan itu sebenarnya? Sebagian orang menganggap perempuan ini adalah Maria, ibu Yesus. Namun tafsir itu baru muncul pada abad keempat dan bukan pandangan gereja mula-mula. Apakah dia bangsa Israel? Juga tidak, karena perempuan ini masih memiliki keturunan sampai akhir zaman. Penjelasan yang paling tepat adalah bahwa perempuan ini melambangkan umat perjanjian Allah di sepanjang zaman. Orang percaya perjanjian lama dan perjanjian baru yang dipersatukan sebagai satu keluarga iman yang darinya lahir Sang Mesias. Artinya jika Anda percaya kepada Kristus, Anda adalah bagian dari keluarga iman yang sama dari Abraham sampai hari ini. Selanjutnya, siapa anak yang dilahirkannya? Ayat 4 dan 5 menggambarkan naga berdiri di depan perempuan itu, siap melahap anaknya segera setelah lahir. Ini mengingatkan kita pada tindakan Herodes yang membantai bayi-bayi di Bethlehem dalam Matius 2 ayat 16. Usaha iblis untuk menghancurkan Kristus sebelum pelayanannya dimulai. Tetapi anak itu lahir. Seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Ini adalah kutipan langsung dari Mazmur pasal 2 ayat 9, sebuah Mazmur mesianik. Wahyu mengutip ayat ini 3 kali. Anak itu adalah Kristus, Raja yang dijanjikan. Kemudian anak itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan tahtanya. Allah sendiri melindungi anaknya dan mengangkatnya ke tahta di surga. Ini adalah gambaran kenaikan Yesus Kristus. Naga gagal total. Upaya pembunuhan itu justru berakhir dengan kemenangan Kristus yang naik tahta dan memerintah. Sekarang kita melihat ibu dan anak, keduanya dijaga oleh Allah. Setelah anak itu aman di tahta surga, perempuan itu menjadi sasaran berikutnya. Namun Allah telah menyediakan tempat baginya di padang gurun, bahkan memberinya 2 sayap burung nasar besar untuk terbang menuju perlindungan. Ini mengingatkan pada cara Allah membawa Israel keluar dari Mesir dalam Keluaran pasal 19. Polanya selalu sama. Naga menyerang, tetapi Allah selalu lebih dahulu melindungi miliknya. Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi tidak akan meninggalkan gerejanya meskipun dikejar dan ditekan
oleh dunia. Sebagai aplikasi kehidupan bagi kita, apa artinya bagi kita yang percaya kepada Kristus? Pertama, jangan menilai imanmu dari pandangan dunia. Anda mulia di hadapan Allah, meskipun dunia meremehkan Anda karena Anda umat tebusan. Kedua, Kristus yang Anda percaya bukan raja yang kalah atau hampir gagal. Dia adalah raja yang sejak semula ditetapkan untuk naik tahta dan tidak ada kuasa jahat yang dapat menggagalkan rencana Allah. Ketiga, jika Anda sedang berjuang atau menderita karena iman kepada Yesus, itu bukan tanda Allah meninggalkan Anda. Itu adalah bagian dari proses yang dipakainya untuk menghasilkan sesuatu yang kekal. Sebagai refleksi, perempuan dan anaknya menggambarkan kisah keselamatan yang utuh. Umat Allah yang menantikan Kristus dan Kristus yang datang, diserang, tetapi akhirnya menang dan naik tahta di surga. Pertanyaannya hari ini, Anda melihat diri Anda dengan kacamata dunia atau kacamata surga? Apakah Anda melihat hidup Anda sebagai bagian dari kisah kemenangan ini? Atau masih hidup seolah-olah berjuang sendirian? Di video berikutnya kita akan membahas musuh yang mengejar perempuan ini, sang naga merah. Siapa dia? Dan apa artinya bagi hidup kita?